Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah jaringan komputer. Ya, kali ini kita akan membahas terkait dengan media transmisi. Oke? Ya. Jadi setelah kita mempelajari terkait dengan data transmisi, nah sekarang data itu perlu dipindahkan kan dari pengirim ke penerima gitu. Dan kita butuh sebuah media pengantarnya. Nah, berdasarkan jenisnya, ya, media transmisi ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah wired, ya, atau guided network, ya. Dari beberapa literatur yang bilang wired network atau juga guided, ya. Jadi di sini adalah untuk wired network ini adalah dia media transmisi yang menggunakan kabel sebagai media pengantarnya, ya. Nah, seperti ini nih contohnya. Jadi kita membutuhkan NIC atau Network Interface Card ya di perangkat jaringan kita. Umumnya sih beberapa laptop sudah atau komputer sudah ada ya. Nah, yang nggak ada itu yang biasanya wireless yang perlu ditambahkan secara manual gitu. Nah, untuk wireless ini nanti kita bahas di slide berikutnya terkait dengan contoh-contohnya ya. Oke, untuk wire contohnya tembaga ya, yang pakai bahannya tembaga, serat optik dan lain sebagainya. Untuk yang wireless network sebenarnya banyak untuk jenis-jenisnya ya, tapi di video ini kita akan membahas hanya di kuliah ini hanya akan dibahas terkait dengan WiFi ya. Di lain seluler mungkin ya teman-teman ada yang pakai provider seluler gitu, itu nggak masuk ke bahasan mata kuliah jaringan komputer, itu masuknya di mata kuliah jaringan telekomunikasi ya. Oke, kita bahas yang pertama dari guided ya. Yang guided media atau media transmisi guided. Jadi kabel koaksial ini terdiri dari atas sebuah konduktor silindris luar mengelilingi sebuah wire di dalamnya. Jadi di sini kita lihat bahwa di sini ada bagian intinya ya. Di sini chopper conductor ya. Di sini fungsinya karena sifatnya konduktor maka dia bisa menghantarkan listrik ya. Maka di sini dia bahan-bahannya ada chopper conductor, ya, plastik insulation, intinya dibungkus lagi, dan terus dia dibungkus lagi sampai di akhirnya ada 3 lapisan ya pembungkus dari intinya itu. Kenapa? Karena ya memang sangat krusial ya data ini, karena kalau misalnya sampai terganggu si bagian intinya ini, maka proses transmisi data bisa mengalami kegagalan ya. Dan juga salah satunya adalah selain kegagalan juga untuk melindungi dari noise ya. Oke, di sini bisa dibaca bahwa di sini ada elemen konduktor ya. Bagian ini dikelilingi oleh lapisan insulasi. Setelah material insulasi itu terdapat anyaman tembaga lagi yang menjadi wire kedua dalam sirkuit sekaligus sebagai bungkus dari konduktor yang terletak di dalamnya. Nah, layer yang tadi itu berfungsi untuk mengurangi intervensi luar. Nah, intervensi luar ini akibatnya apa? Salah satunya bisa menjadi sebuah noise. Nah, noise ini nanti yang menyebabkan sinyal informasi yang dihantarkan melalui kabel tembaga ini nanti jadi sulit untuk dideteksi di sisi penerima. Ya, maka perlu dilindungi. Lalu yang kedua jenisnya adalah ada shielded twisted pair cable ya, atau biasa disingkat juga STP ya. Di sini dia memadukan teknik shielded atau pembungkusan, cancellation dan twisting dari kabel ya. Twisting itu dipuir-puir atau putar-putar gitu. Nah, STP ini dia memberikan ketahanan dari intervensi elektromagnetik ya, karena kalau menggunakan gelombang medianya udara ya, itu menggunakan pancaran yang dilewati adalah menggunakan gelombang elektromagnetik ya. Dan intervensi frekuensi. Jadi intervensi frekuensi ini jika ada frekuensi yang mirip itu channelnya yang mirip, maka itu bisa saling mempengaruhi ya. Ini namanya interferensi. Untuk lebih lanjutnya ini kayaknya bahasan di SMA juga ya, interferensi ya. Nah, contoh menunjukkan penambahan berat atau ukuran kabel yang signifikan. Kabel STP ini memiliki proteksi yang lebih dari semua interferensi eksternal, tetapi nah ini kenapa kabel yang kita sering pakai itu kok nggak dibungkus ya? Ini yang biasa kita pakai ya, UTP lawannya, unshielded twisted pair ya. Kenapa? Karena ini permasalahannya adalah di mahal.
kalau semua kabel ini harus dibungkus, ya di sini kita lihat ada beberapa lapis bungkusannya, ya ini jadinya harga jualnya tinggi. Padahal kabel untuk jaringan komputer ini bisa ya intinya penggunanya sangat masif lah ya. Maka disinilah salah satu yang diambil. Ternyata untuk kabel yang sistemnya twisted pair ini, ya dia nggak terlalu perlu sampai ke bungkusnya itu sampai ke si kabel paling dalamnya gitu. Ternyata cukup hanya di outer jacketnya aja. Dan ini pun sudah mampu membatasi degradasi ya yang disebabkan oleh interferensi elektromagnetik maupun interferensi frekuensi radio. Ya. Nah, ini sudah mampu ternyata di sini, maka ya akhirnya pengembangannya lebih banyak di kabel UTP ya. Untuk bahasan kabel UTP kan sudah kita singgung juga di pertemuan pertama ya tentang cabling. Oke. Nah, selanjutnya ini ada di fiber optik ya. Sekarang jadi salah satu yang backbone tulang punggung jaringan nasional kita ya. Sekarang ada proyek Palaparing. Salah satunya adalah menggunakan fiber optik untuk jaringan backbone-nya. Nah, kabel selat optik ini dia memanfaatkan gelombang cahaya. Ya, jadi yang dipancarkan kalau sebelumnya adalah gelombang elektromagnetik. Nah, kalau sekarang menggunakan medianya fiber optik, maka sinyal informasi itu ya menggunakan atau ditumpangkan dengan memanfaatkan gelombang cahaya. Ya. Nah, di sini karena cahaya itu dia sifatnya apa ya? Kencang ya, maksudnya sangat kecepatannya, jadi kecepatan cahaya berarti sangat kencang ya, berapa 3 kali 10 pangkat 8 ya kalau nggak salah. Nah, dia merambat menggunakan bahan fiber atau gelas atau juga plastik gitu ya. Nah, maka itu kan sifatnya ringkih ya, maka perlu banyak pelindung ya. Di sini ada bagian-bagiannya dari mulai core, cladding, buffer, ada material yang lebih kuat lagi, lalu ada jaket ya. Di sini materialnya bisa macam-macam. Intinya adalah bagaimana si core ini tuh sangat ringkih ya, tipis banget nih. Nah, ini gimana caranya juga terlindungi gitu. Dan si pelindung-pelindung ini tuh juga harus bisa mengakomodir, bisa kalau ditekuk juga ya, misalnya ada pembelokan gitu. Kalau kabarnya perlu dibelokkan, ditekuk, itu nggak sampai putus. Maka nanti ada juga kayak indikator bending atau pelipatnya itu maksimal berapa, bisa dilipatnya sejauh apa. Ya, karena kecenderungannya ini sangat ringkih ya. Oke, nah kalau tadi kita berbicara terkait dengan guided ya, yang media transmisi yang guided ya, kabel. Sekarang kita membahas terkait dengan Wi-Fi ya sebagai salah satu media wireless yang paling populer. Nah, Wi-Fi ini ya singkatan dari wireless LAN. Teknologinya adalah wireless LAN ya, biasa dikenal dengan Wi-Fi. Ada yang tahu panjangan dari Wi-Fi? Masih ingat? Nah, kalau masih ingat, tuliskan jawabannya di komen. Nanti yang paling cepat akan mendapatkan poin tambahan ya. Nah, di sini Wi-Fi ini dia menggunakan, oh ya tadi disinggung juga di awal bahwa biasanya wireless ini perlu jadi tambahan ya, adapter lagi, ada NIC wireless khusus. Intinya adalah untuk mendeteksi sinyal radio yang dipancarkan antena ya. Biasanya kalau di kita sih access point namanya. Nah, di sini dia menggunakan karena masing-masing user ini dia memanfaatkan kanal-kanal udara ya, di mana rentan sekali tabrakan gitu. Maka di Wi-Fi ini dia menggunakan protokol yang namanya Carrier Sense Multiple Access dan Collision Avoidance. Intinya adalah menghindari, protokol itu adalah menghindari proses komunikasi yang bertabrakan ya. Jadi pada saat user A sedang transmit, mengirimkan data, itu user B, C, D, dan seterusnya itu harus tunggu dulu sampai kanal si Wi-Fi ini kosong. Ya, kurang lebih seperti itu gambaran CSMA, nanti bisa di-searching lagi ya untuk tambahannya. Nah, Wi-Fi ini juga sudah terstandarisasi. Oh ya, untuk yang wired itu biasanya ada di 802.3 ya. 3A, D biasanya ya, tergantung jenis teknologinya. Nah, untuk yang Wi-Fi ini dia terstandarisasi di 802.11 ya, di IEEE standar. Nah,
Contoh lain dari teknologi wireless juga ya, itu ada di personal area network, itu biasanya pakai Bluetooth, pakai Zigbee. Jadi kalau yang main IoT juga itu bisa. Atau misalnya yang broadband akses itu ada WiMAX gitu ya. Tapi mengingat perkembangannya itu sangat spesifik ya. Jadi hanya untuk teknologi tertentu dan riset tertentu ya, terkait Zigbee, WiMAX. WiMAX bahkan hanya di daerah-daerah tertentu ya, di negara-negara tertentu. Setahu Bapak di Korea Selatan yang pakai WiMAX. Di Indonesia nggak terlalu beken untuk WiMAX karena WiFi sudah sangat cukup ya, sehingga nggak terlalu kita bahas di materi kuliah ini. Ya, salah satunya juga untuk akses internet atau jaringan komputer sebenarnya bisa juga menggunakan jaringan seluler ya, kayak kita menggunakan provider tertentu untuk akses ke internet itu kan bisa ya, tapi sebenarnya itu mekanismenya nggak, agak terlalu jauh kalau di mata kuliah jaringan komputer, itu lebih dekatnya ke telekomunikasi ya. Atau juga misalnya yang tanpa kabel pun salah satunya adalah VSAT ya, itu jaringan menggunakan satelit. Itu juga nggak kita bahas di mata kuliah ini ya, itu karena lebih ke telekomunikasi. Oke, mungkin bahasan untuk di wireless atau di media transmisi kita cukupkan. Nanti simak lagi untuk bahasan selanjutnya ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.